Selamat datang di 0044 Weekly Vlog edisi episode tepatnya, episode 17. Ini tayang di minggu pertama Agustus, yang mana harusnya tuh weekend pertama Agustus, 7 Agustus tepatnya. Tadinya tuh harusnya gue ada komodo menuju Jakarta, tapi akhirnya diundur. Tapi tapingnya sebenarnya masih di bulan Juli nih, bulan Juli pertengahan. Jadi mungkin ketika ini tayang keadaan udah berbeda, mungkin gue udah berani keluar untuk kerja. Tapi saat ini gue lagi masih di rumah, mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan lo yang dikumpulkan oleh Borneo, dan ada banyak sekali. Kita coba untuk jawab lebih cepat, lebih ringkas, supaya lebih banyak pertanyaan bisa dijawab dalam episode ini sesuai dengan permintaan Borneo Ferrando. Silahkan kita mulai dengan pertanyaan pertama episode kali ini. Pertanyaan pertama episode kali ini, siapa Panji Pragiwaksono hari ini tanpa Gamila? Tanpa Gamila, gue kemungkinan besar adalah seorang pengusaha yang mungkin lagi mengelola sebuah restoran sambil ngelola sarang burung walet. Karena itu adalah bisnisnya bokapnya mantan gue saat itu. Tanpa Gamila, gue kemungkinan masih bersama dengan pasangan gue yang lama itu. Dan dia dan keluarganya mengharapkan gue jadi entrepreneur, dididik untuk jadi entrepreneur tepatnya. Jadi besar kemungkinan itu, kemungkinan besar gue udah nggak di dunia hiburan, karena itu yang tidak diinginkan oleh pacar gue saat itu. Dia lebih pengen gue jadi pengusaha, dan mungkin itu yang akan terjadi kalau nggak ada Gamila. Pertanyaan berikutnya, Mas Panji tolong kasih tips menghemat atau menabung buat orang yang gajinya 2,5 juta. Sebenarnya ada banyak orang yang lebih ahli, tapi prinsipnya sederhana. Tambahin penghasilan lu, keluarin pengeluaran lu, udah. Kalau emang gaji lu 2,5-an, ya lu ukur makan lu ukur pengeluaran lu. Nggak usah terlalu sewot dan iri ngeliat orang lain yang punya sesuatu yang lu nggak punya. Sisain untuk lu bisa nabung. Nggak usah gue ajarin ya caranya nabung ya, pakai Tabanas. Anjing, awas banget Tabanas. Terus dan penghasilan tambahan bisa banyak. Lu bisa dropshipping, lu bisa jual jasa. Jasanya apa ya tergantung kemampuan lu. Lu bisa kalau misalnya part time ya kan ada beberapa jenis pekerjaan yang enak dilakukan part time. Makanya tadi gue nyebut dropshipping salah satunya. Tapi bisa juga lu jadi ini mungkin istilah yang tepat agen, tapi intinya adalah sales agent gitu. Jadi orang yang ngebantu ngejualin sesuatu. Temen lu punya barang, gue bantuin sini, gue jualin, gue minta komisi gitu. Intinya tambahin penghasilan, kurangin pengeluaran. Dah. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang baru, lu udah tahu ini. Cuma lu butuh gue aja yang ngasih tahu ini ke lu. Next. Seberapa besar peran buku bagi kehidupan Bang Panji? Banyak banget. Gue bener-bener prinsip Borneo aja yang baru ngikutin gue dari bulan Maret akhir pasti ngeh bahwa gue sering banget ngutip buku. Prinsip-prinsip gue tuh banyak dari buku. Jadi emang buku tuh berdampak sekali untuk gue. Lucunya buku-buku itu kebanyakan gue baca ketika gue masih banyak nganggur. Makanya bisa banyak baca buku. Sekarang buku lebih banyak gue denger dan gue tonton resensinya. Di YouTube ada banyak banget tuh YouTuber yang kerjanya bikin 5 poin penting dari buku ini. Nah, gue biasanya baca buku dari situ. Atau podcast yang mendiskusikan buku. Jadi buku tuh penting untuk gue sampai dengan sekarang. Cuman baca bukunya gue udah berubah bentuknya. Next. Bang Panji, I am a zombie. Worth it nggak sih keluar kerjaan yang kita senangi tapi gajinya rendah?
Kalau dia seneng, kenapa dia zombie? Mungkin lebih ke tidak mendapatkan apresiasi yang diharapkan. Tapi zombie itu karena dia nggak suka pekerjaannya, definisi gue zombie ya. Zombie itu yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayak zombie. Sabtu, Minggu hidup jadi manusia, Senin jadi zombie lagi. Itu karena dia nggak suka. Jadi sebenarnya gini, mungkin dia pikir dia zombie, tapi dia bukan. Dia orang yang hidup, tapi kere. Misalnya ada orang nih, dia suka dunia yang dia cintai, tapi duitnya nggak cukup. Terus dia berpikir, kayaknya gue tinggalin deh dunia ini. Gue mau ngingetin sekali lagi, duit banyak itu bukan karena industri yang lu pilih. Duit banyak itu bukan karena jenis pekerjaan yang lu pilih. Duit banyak itu karena kemampuan lu, kualitas lu dalam mengerjakan sesuatu. Duit banyak itu karena kualitas lu di industri lu. Jadi yang lu asah kemampuan lu. Banyak orang tuh nyalahin industri. Oh ini gak ada duitnya nih gitu. Ada orang bilang, jadi guru gak ada duitnya. Gue kenal guru. Banyak sekali. Duitnya banyak. Karena saking bagusnya dia jadi guru, dia kerja di sekolah yang bagus. Sekolah yang mahal. Dan bahkan ada teman gue, hitungannya guru ya, namanya juga dosen, hitungannya guru kan. Dia saking bagusnya jadi guru, dia mendapatkan pekerjaan untuk sharing ilmu. Tadinya keliling Indonesia, sekarang keluar negeri ngajar. Jadi jangan salahin profesi lu. Tentu ini mungkin ada orang-orang PGRI yang mendengarkan karena waktu itu ada yang ada kasus ketersinggungan dari para guru, tapi tentu ada standar kemakmuran yang mesti dibela. Tapi bukan karena profesi yang lu pilih kemudian elunya jadi nggak makmur. Elunya bagus nggak menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi kalau lu cinta pekerjaan lu, duitnya dikit, lu tanya sama diri lu sendiri. Cinta sama satu hal sih, cinta sama pekerjaan adalah satu hal. Bagus atau tidak dalam menjalankan pekerjaan adalah hal yang lain. Nah itu lu pelajarin. Benerin kualitas lu dalam menjalankan profesi lu dan gaji akan naik. Penyiar radio juga tadinya kan gajinya gue 20.000. 5.000 sejam, ya kan? Tadinya gue gajinya 5.000 sejam. Terus gue terakhir paycheck gue jadi berapa ya? 50.000 sejam. 50.000 sejam dikali 4. Karena 4 jam 200.000. 200.000 itu per hari. 200.000 dikali 5 hari gue siaran tuh 1 juta. 1 juta sebulan. Bener gak tadi gue? Iya, dikali 52 juta, 52 juta setahun. Jadi tentu jadi penyiar bisa kecil juga gajinya, tapi waktu itu gaji gue 5.000 sejam karena gue jelek. Habis itu gue naik jadi 10.000, terus 15.000, terus 20, 25, sampai ke 50.000 gitu. Jadi penyiar aja emang bisa gajinya kecil, tapi juga bisa gajinya gede. Orang banyak loh yang bisa hidup dengan 8 juta sebulan, banyak orang gajinya nggak nyampe 8 juta sebulan. Ini juga 8 juta sebulan, kerjanya jam 6 sampai jam 10 pagi saja. Sisanya gue masih bisa nyari kerjaan lain. Jadi kalau lu bilang, aduh dunia yang gue cinta nih duitnya nggak ada. Bukan duitnya yang nggak ada duitnya. Elunya aja nggak cukup layak untuk dapat gaji gede dari atau penghasilan gede dari dunia tersebut. Jangan salahin dunianya, salahin lu. Next. Ini dari Adit MKM. Tips buat yang mau bikin show di masa pandemi. Jangan tabrak keadaan, jangan tabrak situasinya, itu satu. Mawas diri dengan protokol. Terus gua justru cenderung menyarankan orang untuk bikin spesial di masa pandemi dengan situasi seperti ini, karena yang lain lagi pada tiarap. Ini ada segini banyak komedian pada tiarap semua, namanya nggak muncul ke permukaan. Siapapun yang kemudian bikin spesial namanya akan naik karena nggak bising. Nah jadi kalau mau bikin ya bikin aja. Kemudian menurut gua di masa pandemi buka ruang untuk streaming. Karena nggak ada duitnya di live. Karena kalau lu buka live, penontonnya nggak bisa banyak. Secara matematika nggak nutup. Lu ada venue yang mesti lu bayar, ada panitia mesti dibayar, lu mesti dibayar, opener lu mesti dibayar, kapasitas cuma 30. Lu mau per tiketnya berapa? Kalau mau ada duit untuk nutupin semuanya. Nyari duitnya dari streaming. Ketika streaming, berarti pastiin materi lu berani lu pertanggungjawabkan. Tetap ada kemungkinan menyinggung, tetap.
Karena orang mah tersinggung sama hal apapun, tetap ada. Tapi lu bisa pertanggungjawabkan. Jadi jangan sembarangan. Jangan yang cuma tabrak lari doang beatnya. Lu ngomong abis itu, enggak, gue nggak mau pertanggungjawabkan karena ini streaming. Main aman aja kita. Main cantik justru. Karena kita tahu kita akan streaming, kita nggak tahu orang yang nonton dari mana. Jadi ya materinya materi yang bisa dipertanggungjawabkan aja. Itu aja paling. Next. Terlalu sabar itu apakah baik, Mas? Sebenarnya apapun yang terlalu tidak baik ya. Terlalu fanatik, terlalu optimis, terlalu pesimis, terlalu percaya. Semua yang terlalu itu buruk, termasuk terlalu sabar. Kan kuncinya tuh di moderasi, di kemampuan kita untuk ngukur ini berlebihan atau enggak, ini kurang atau enggak, moderasi. Jadi ya semua juga kalau dimoderasi akan baik-baik aja. Itu jawabannya. Next. Seberapa penting kuliah buat hidup? WK. Sangat penting. Kuliah itu fasilitas. Tentu sukses nggak harus butuh sejumlah fasilitas, tapi punya fasilitas membantu. Untuk jadi atlet sepak bola yang hebat, emang sepatu bukan faktor yang terpenting. Tapi kalau sepatu lu bagus, nolong. Fasilitas. Sama, kuliah juga kayak gitu. Kuliah tuh ada, anggap itu sebagai sebuah fasilitas. Nah, lu ambil fasilitasnya. Lu manfaatkan. Bisa aja kuliah nggak jadi fasilitas kalau misalkan lu nggak gunakan dia sebagai fasilitas. Kalau lu cuma gunakan dia sebagai cara untuk membungkam orang tua lu yang nuntut lu untuk harus kuliah, ya nggak jadi apa-apa. Tapi itu fasilitas. Di banyak kesempatan gue selalu bilang, yang bikin sukses itu adalah orang yang bisa ngawinin dunia yang dia suka dan dunia yang dia bisa. Dunia yang dia suka tuh ditemukan di luar studi formal, passion gitu. Dunia yang dia bisa justru dia dapatkan dari studi formal, kebisaan, sesuatu yang diajarkan kepada dia kemampuannya. Bisa dalam akuntansi, bisa dalam IT, bisa dalam marketing, bisa dalam desain. Itu kebisaan tuh, itu sesuatu yang dipelajari di kuliah. Nah, lu kawinin dengan kesukaan lu. Bisa desain, suka sepak bola, kawinin berarti lu bisa ngedesain apapun yang ada kaitannya sama sepak bola. Jersey untuk sebuah klub, website, promotional tools dan segala macamnya. Jadi kuliah itu fasilitas yang bisa lu manfaatkan dan sebaiknya dimanfaatkan kalau ada. Apakah harus banget? Enggak. Tapi kan kalau ada fasilitas kan, ya Lionel Messi bisa juga kali jadi pemain yang hebat, tanding di La Liga nyeker tanpa sepatu, ya bisa juga. Tapi kan kalau ada sepatu lebih baik. Kaki nggak ngesot karena sepatunya ada poolnya, kaki dilindungi, kaki dibantu biar nggak cedera. Jadi ya anggap aja kuliah itu fasilitas. Next. Gimana pandangan Bang Panji ke Habib Rizik secara objektif? Gua tertarik untuk wawancara sih. Gue udah ngomong ini dari lama sekali. Salah satu orang yang paling pengen gue wawancara itu sebenarnya Habib Rizik. Lebih ke penasaran sama orangnya aja. Karena gue nggak mau, dan gue sering juga menganjurkan orang untuk tidak berkesimpulan utuh terhadap seseorang berdasarkan informasi yang sepotong. Sepotong itu bisa aja yang gue lihat di sosmed, gue lihat di TV. Gue mesti ketemu langsung. Karena ragam orang pendapatnya terhadap Habib Rizik juga ragam. Soal mulut beliau, ucapan beliau ketika lagi pidato, gue sedikit banyak sebagai seorang public speaker tuh ngerti itu datangnya dari mana. Tidak membenarkan, itu juga pertanyaan yang akan gue tanya kalau gue ketemu sama beliau. Tapi gue ngerti orangnya dari mana. Dan perasaan gue, ada banyak yang belum terungkap dan tidak kita ketahui tentang Habib Rizik. Nah, tidak seperti yang banyak orang pikirkan, gue nggak menyebut diri gue pendukung Habib Rizik karena orang nyangkain itu. Di sisi lain ada juga orang yang bilang gue penghina Habib Rizik. Nggak ada gue menghina Habib Rizik. Jadi gue justru tipikal orang yang penasaran sih, pengen tahu orangnya seperti apa, pengen ketemu, pengen ngobrol. Seperti yang gue pernah bahas di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special. Orang tuh takut untuk berdialog
takut untuk ketemu, untuk ngobrol gitu. Padahal tikus putih sama tikus hitam kalau temenan juga nggak jadi tikus zebra, nggak perlu khawatir gitu. Itu dia jawabannya. Barusan menjawab pertanyaannya di jeda dulu karena makan siang banyak soalnya pertanyaannya. Jadi kami makan siang dulu, Borneo makan siang, dan saya mesen kopi Ferrando, Americano on the rocks, 3 liquid whip, ini grande, 3 liquid whipped cream, 3 brown sugar. Ada tulisannya, hope your family well soon, Mas Panji. Gua kadang-kadang masih kagum bagaimana perusahaan-perusahaan gede tuh nemu cara untuk personal. Biasanya kan yang personal tuh yang indie-indie. Starbucks kan gede banget ya, tapi dari pertama kali Starbucks ada sampai dengan sekarang, yang kayak gini-gini tuh selalu menarik buat gua. Di atas masih gue simpen tuh yang ada tulisannya Mr. World Tour. Dan yang kayak gini-gini bikin kita pengen foto dan bikin kita pengen posting. Nggak mudah loh untuk nemu cara untuk personal kayak Nike, investasi gede-gedean di Nike. Dulu nyebutnya Nike ID, sekarang namanya apa ya? Dimana kita bisa customize sepatu sendiri, bisa kayak naruh nama kayak sepatu bola gue. Nike Bayu, betul sekali. Bayu Oktara. Yuk kita lanjutkan pertanyaannya. Ada masih sekitar berapa tadi lu bilang 20-an? 35-an. 35-an, kita coba jawab secepat yang kita bisa. Sikat. Yo, apakah Mas Panji tidak membahas rumah tangga hanya karena takut atau memang tidak bisa menemukan kelucuan? Sebenarnya lebih kepada ada nggak maunya juga karena personal ya. Kan gue selalu bilang ya, lu jadi tahu apa yang merupakan sesuatu yang privasi bagi seseorang dari apa yang dia nggak pernah bahas. Nah, keluarga tuh private sekali untuk gue. Dan walaupun gue banyak joke tentang anak-anak gue, ada jauh lebih banyak kejadian-kejadian yang nggak gue bahas karena sifatnya private. Terus banyak keresahan-keresahan juga formatnya tidak ideal untuk stand up. Film mungkin. Nah ini sekarang gue mau gunain kesempatan ini. Berapa episode yang lalu gue ngomongin bahwa selama pandemi itu gue mau bikin sebuah karya yang butuh ada di mindset yang tepat. Tapi gue gak bisa sebut saat itu karena gue gak yakin itu akan kejadian. Terus saya merasa Herman muncul dan orang-orang berpikir, oh ini yang diomongin di vlog. Padahal enggak, bukan. Gue tuh kemarin nulis naskah film lagi. Jadi buat gua nulis film itu susah sekali karena lu harus ada di sebuah ruang dalam cara berpikir lu yang tepat untuk membantu lu nulis. Susah sekali untuk menulis sebuah naskah romantis kalau lu nya lagi marah-marah gitu misalnya. Susah sekali untuk misalnya membuat sebuah cerita tentang jatuh cinta kalau lu nya sedang patah hati. Paling gampang ya kalau lagi patah hati, nulis patah hati. Susah sekali untuk lagi sedih untuk menulis sesuatu yang bahagia. Karena tulisannya harus jujur dan cuman itu doang yang jadi andalan gue dari dulu kan. Gue kalau nulis tuh cuman mengandalkan kejujurannya aja. Nah jadi kemarin itu gue nulis naskah film tentang keluarga. Tentang menjadi seorang ayah. Itu adalah naskah film yang sebenarnya gue pertama kali kembangkan pasca Partikelir. Gue sempat cerita bahwa pas Partikelir 5 hari dukanya udah lewat, gue mulai bilang sama diri gue sendiri, ya udahlah kita mulai lagi. Dan yang gue kembangin adalah idenya, itu adalah yang kemarin gue tulis. Jadi kemarin gue udah nulis sinopsis panjang, scene plot, draft 1,
dan udah gue kirim, dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk gue bisa melahirkan itu semua. Jadi bukan saya merasa Herman mah sejujurnya terjadi begitu saja karena lagi ngomel-ngomel. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, ada beberapa yang keresahannya emang gak ideal dalam bentuk stand up karena lebih dramatis ketimbang komedik gitu. Jadi naruhnya di dan ada juga yang komedik itu cocoknya di film. Nanti ketika lu lihat filmnya, kalau misalkan jadi di film ini yang gue kemarin tulis, lo akan tahu bahwa ini tuh Panji. Ini kehidupannya Panji, ini kejadian sama Panji. Cuman si Panji nggak nemu cara untuk jadiin format joke. Ternyata lebih pas kalau dalam format film, dalam format naratif cerita gitu. Jadi itu alasannya. Itu aja sih. Itu sih sebenarnya jawabannya. Next ya Mas. Gimana pola pikir atau dalam kurung mindset Mas Panji dalam menentukan keputusan? Gue sih nggak pernah ngambil keputusan dalam kondisi emosional. Emosional bisa lagi marah, bisa lagi sedih, bisa lagi bahagia, nggak pernah. Karena takut bias. Makanya ketika dalam dunia kerja, bisnis tepatnya, makanya ketika ada karyawan yang berbuat sebuah kesalahan, saat itu gue marah-marah, tapi saat itu gue nggak ngambil keputusan apa-apa. Biasanya seminggu, berapa hari kemudian, terus gue mulai mikir, kayaknya emang benar harusnya di SP gitu misalnya, atau dipecat gitu misalnya yang lebih ekstrim. Tapi gue nggak pernah bikin keputusan mecat orang misalnya dalam kondisi lagi marah. Makanya setiap kali gue mecat orang, selalu duduknya dan ngobrolnya enak sama dia. Tanya aja sama semua yang gue pecat. Jadi nggak pernah yang gue pecat, lu gue pecat gitu, nggak pernah kayak gitu. Makanya biasanya sih dalam kondisi yang lebih tenang. Nggak pernah ngambil keputusan kalau lagi terlalu emosional. Next. Kalau udah nggak satu hari satu video, apakah kualitas videonya akan ditingkatkan? Iya, kurang lebihnya. Ini salah satunya, si weekly vlog. Nanti kalau misalkan udah 1 juta subscriber, yang lainnya akan rontok. Yang tersisa adalah weekly vlog rencana gue. Karena kelihatannya ini akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan kalau gue nggak salah prediksi ya. Ini akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, yang berarti ada di sekitar ini masih Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober, November, Desember, seminggu sekali weekly vlog ini. Kecuali gue udah nemu sebuah tempat untuk produksi. Kayak misalnya, kemungkinan besar kan markas Comika Oktober juga udah operasional. September mungkin operasional. Nah, kemungkinan Hiduplah Indonesia Maya ada videonya. Dan videonya udah nggak pakai handphone lagi berarti produksinya. Karena dikerjakannya di markas Comika, di studio podcast kami. Interview, kalaupun ada tubruk, itu juga kemungkinan akan dilakukan di markas Comika, yang berarti dengan kamera asetnya kantor gitu. Karena kan Comika Space PH itu kan udah ada kamera, lighting segala macam, itu dedicated untuk talent, salah satunya gue. Nah, tapi yang akan rutin setiap minggu ya weekly vlog ini gitu. Next. Gimana cara meminimalisir kekecewaan terhadap penolakan, pekerjaan, cinta, dan lain-lain? Nggak perlu diminimalisir menurut gue, dijalanin aja. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir retrospek ya, patah hati itu agak indah sebenarnya. Kayak gue inget pada masa-masanya waktu gue putus sama pacar gue yang pertama, karena pacar pertama ya. Kan gue tuh kelas 3 SMA, jadi waktu itu gue pindah ke Bandung untuk kuliah. Dan masa-masa di kuliah tuh saat itu pahit bener, kerja nangis mulu. Dengerin lagu-lagu galau mulu. Terus duduk di warnet lama sebelum masuk booth untuk memastikan telepon enggak. Gue hafal nggak ya nomor teleponnya? Gue ingat depannya 770 770. Nah sekarang nengok ke belakang sih pikir-pikir, itu tuh adalah momen yang indah juga kalau dipikir-pikir, diinget-inget sama gue, indah sekali gitu. Ada di Bandung dalam kondisi patah hati, nggak ada perempuan cantik di mata gue. Jadi saat itu pahit, tapi lewatin aja, nggak usah diminimalisir, jalanin aja. Ntar juga akan
sembuh sendiri. Dulu juga gue berpikir kalau ketika patah hati karena cinta ataupun karena karya dan karir, juga gue pikir ini gak ada ujungnya nih, kapan nih gue menyudahi. Terus tiba-tiba udah aja. Waktu gue patah hati yang pertama dari pacar gue yang pertama itu, waktu udahannya tuh gue sempat mikir, ini gue bakal suka cewek atau enggak? Karena waktu itu gue dijodohin sama satu cewek yang cantik, satu angkatan sepakat ini cewek cantik. Tapi gue nggak ngerasa gue tertarik sama perempuan ini sama sekali gitu. Nggak tahu karena emang nggak selera, dia bukan selera gue, atau emang gue lagi terlalu patah hati untuk suka orang gitu. Tapi gue juga mikir kenapa kok gue nggak ini ya, nggak pengen, nggak jatuh cinta. Sampai akhirnya suatu hari ada perempuan lewat, terus gue naksir. Disitulah gue tahu, oh udah kelar ternyata, udah kelar. Gue bisa naksir orang, walaupun orang itu pada akhirnya nggak gue kejar karena udah punya pacar. Tapi pada akhirnya akan lewat juga. Jadi ya disebut time heals, ya bener juga. Ntar juga borok kering, asal jadi korek-korek aja terus. Next. Analoginya kenapa keborok ya? Ada luka. Oke, lanjut. Pendapat tentang konsep Ikigai, karena menurut gue deket sama topik 0044. Gue lupa, gue udah diceritain Ikigai itu apa? Apa ya Ikigai itu? Ikigai itu sama kayak konsep Mas Panji yang perkawinan antara kesukaan dan kebiasaan, tapi ini tuh ada 4. Apa tuh? Gue lupa, pokoknya apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dunia atau lingkungan kita butuhkan, dan apa yang ada duitnya kalau nggak salah ya, tapi ada 4 gitu. Terus pertanyaan dia? Pendapat Mas Panji tentang konsep Ikigai. Bagus. Next. Next. Lanjut. Bit tentang Sophia Latjuba, mantan cinta pertama, gimana Om Panji deliver ke bini, ke Mbak Mila sebelum jadi Bit? Nah, kalau Sophia Latjuba itu udah pernah, gue lupa ya, enggak ya. Pokoknya waktu itu ada local stand up day, terus dia nge-reviewing gue soal Sophia Latjuba. Terus gue pernah nggak tahu satu talk show bersama dengan Mila atau apa, dan gue ngelempar itu pertama kali jadi dia bersama dengan gue satu panel. Habis itu kita ketawa-ketawa aja. Jadi gue pikir oh ini oke. Kalau soal yang kisah-kisah sebelumnya dia udah tahu ceritanya dari zaman pacaran. Jadi yang gue bahas di Pragiwaksono itu yang soal pertama kali ditolak, terus kayak nembak cewek untuk pertama kali, dan semua penolakan gue dalam hidup, itu tuh cerita yang Gamila udah tahu, karena ya kan namanya juga udah suami istri ya, udah kenal dari cukup lama dan ceritanya udah banyak. Jadi itu bahkan cerita yang sering gue ulang-ulang, cerita lucu yang sering gue ulang-ulang. Jadi gue nggak kayak kombut secara spesifik, karena udah jadi di kepala gue itu Bit. Gitu. Next, apakah ada batasan, misal usia, untuk memulai sesuatu yang sukses? Nggak ada. Dan gue selalu pakai contoh yang sama, Colonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken. Alasan kenapa lu ke KFC Colonel Sanders tua adalah karena beliau baru menemukan resepnya, original fried chicken tersebut, adalah ketika beliau sudah pensiun dari tentara. Nah kalau misalkan udah kakek-kakek kayak gitu aja ternyata belum terlambat, ya udah. Stanley aja, jadi Stanley yang kita lihat sekarang, ketika udah tua, waktu awal-awal dianggap tolol. Apaan lu Spider-Man? Spider-Man kan bener-bener kalau diharafiahkan ke bahasa Indonesia kan manusia laba-laba. Kalau ada orang datang ke gue pengen bikin komik, judulnya apa? Manusia laba-laba. Aneh banget judulnya manusia laba-laba gitu. Manusia laba-laba di kuping kita, sebenarnya kan sama anehnya dan sama corny-nya dengan orang Amerika mendengar Spider-Man gitu, atau Ant-Man, manusia semut gitu. Jadi makanya waktu itu Stanley dianggap aneh, dianggap tolol idenya. Dan ketika dia tua aja kemudian dia dianggap legend dan jadi cameo di mana-mana. Jadi nggak pernah terlalu terlambat. Next, apa pesan atau wejangan untuk Dipo dan Shira saat mereka sedang dalam masa-masa sulit? Nggak pernah ada
nasihat spesifik, tapi yang selalu diulang kepada mereka adalah selalu ada gue dan selalu ada Milan untuk cerita. Dan untuk sejauh ini gue bersyukur bahwa dua anak-anak ini tuh nggak pernah takut untuk cerita apapun, termasuk hal-hal yang sebenarnya merupakan kesalahan. Kayak misalnya, waktu gue kecil, gue jatuh ke got karena naik sepeda ngelewatin perempatan tapi nggak nengok-nengok, namanya juga bocah. Terus tiba-tiba ada mobil, terus gue banting sepeda gue dan masuk got. Nyokap dan bokap gue nggak tahu sama sekali. Gue nyampe rumah, nyokap bokap nggak ada. Terus gue ganti baju, cuci-cuci, pakai obat merah, udah nggak ada yang tahu. Karena gue takut dimarahin. Shira kemarin jatuh, kakinya luka segini di tulang keringnya. Baru aja kemarin. Itu dia yang cerita duluan. Aku jatuh, lukanya terlalu panjang untuk dipakein Tensoplas. Kaget dong gue. Emang kayak gimana lukanya di foto? Panjang bener. Aku bilang, ini kenapa? Aku lagi lari jatuh. Nah, itu aja menggambarkan bahwa anak gue tuh kalau misalkan melakukan sesuatu atau kepikiran sesuatu yang mungkin dia tahu salah, dia masih mau cerita gitu. Itu aja sebenarnya. Asal itu kondisinya masih dijaga, maka cukup untuk mereka tahu bahwa gue ada untuk mereka, Mila ada untuk mereka. Nggak butuh nasihat apa-apa, kecuali mereka minta. Tapi yang penting mereka tahu, mereka bisa selalu ngomong sama kami. Bang, kalau di perusahaan, Bang, kalau perusahaan di industri hiburan harus punya persona. Kalau persona Comika apa? Adanya brand, bukan persona. Nah, brand Comika itu apa? Comika itu adalah brand yang percaya bahwa komedi itu nilainya lebih dari yang publik berikan. Saking Comika percaya sekali dengan komedi dan stand up komedi secara spesifik, kredonya kami adalah membuat komedian hidup dari karya. Dan dengan keberhasilan kami membuat komedian hidup dari karyanya, komedian akan terus berkarya dan dia akan terus menghibur orang-orang yang merasa hidupnya adalah sandang pangan papan lawakan. Orang-orang yang merasa komedi itu bagian dari kebutuhan primer dia. Dan ada yang kayak gitu. Karena membantu dengan kesehatan mental mereka. Nah, turunannya kalau kita cermati, brand yang percaya bahwa komedi itu bernilai, itu jadi banyak. Jadi perusahaan yang ingin membuka industri ini lebih luas lagi, karena kami percaya bahwa stand up comedy adalah sesuatu yang bernilai. Kami percaya harusnya ada edukasinya. Kami percaya bahwa harusnya ada medianya yang ngeliput spesifik. Kami percaya bahwa harusnya ada platform digitalnya, makanya punya Comika ID. Kami percaya bahwa harusnya ada promotor yang bisa bayar putus komedian biar komedian gak usah takut bikin special. Karena selama ini komedian tuh gak pada bikin special karena takut rugi. Dengan hadirnya Comika Event, faktor kerugiannya kami yang kelola karena kami mampu. Sehingga kami bayar putus talentnya. Lo mau dibayar berapa? Sekian, oke gue bayar. Mau yang nonton 1, yang nonton 1000, segitu bayaran lo. Makanya tentuin angka yang oke. Kalau misalkan ternyata berhasil untung, gue merasa itu adalah apresiasi terhadap kemampuan kami dalam menjalankan ini. Tapi kalaupun rugi, juga bukan salah dia, salah gue karena gue nggak. Dan kalau dibuka pembukuannya, dan kayaknya gue nggak merahasiakan itu, orang tahu kok banyak proyeknya Comika itu juga rugi. Tapi emang itu konsekuensi kami jadi promotor. Kenapa kami kayak gitu? Karena kami percaya komedi itu adalah kesenian yang bernilai tinggi. Dan kalau gua dan kantor berhasil meyakinkan sebanyak-banyaknya orang bahwa komedi adalah kesenian yang bernilai tinggi, maka akan banyak orang yang mau mengapresiasi komedian dengan uang, dan dengan itu akan ada banyak komedian yang hidup dari karya stand up komedinya atau karya komedinya. Nah, itu adalah brand kami. Di antara supplier ya, di antara supplier,
dan konsumen itu ada kami. Supplier ini pelawaknya, konsumen adalah yang menikmati lawaknya. Kami di sini untuk menjembatani orang-orang yang butuh. Nggak semuanya butuh dan nggak apa-apa juga. Tapi kalau butuh ada kami. Itu adalah brand Comika. Brand yang percaya bahwa komedi itu bernilai. Dan karena itu kualitas produksi kami juga bernilai. Siapa mentor Bang Panji? Dan gimana caranya agar berdamai dengan diri sendiri? Makasih Bang. Agak beda ya pertanyaannya, tapi dia nanya gitu. Siapa mentor Bang Panji? Banyak. Kalau dalam stand up komedi, mentor gue adalah Raditya Dika, Ernest Prakasa, Adriana Colby. Karena mereka adalah tempat gue belajar. Terus kalau dalam bisnis, gue nggak punya mentor secara spesifik. Setidaknya hubungannya bukan benar-benar mentorship gitu ya. Lebih kepada orang yang gue perhatiin aja. Dan lebih banyak perusahaan yang gue perhatiin. Mentor dalam hidup, ya harus diakuin bokap, Mila, nyokap. Itu jawabannya untuk mentor. Kalau yang satu lagi pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya agar berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri. Pertanyaannya luas sekali. Berdamai dalam urusan apa ya? Iya, spesifikasinya nggak ada sih. Iya. Tapi ya banyak orang selalu nyebut istilah self-awareness ya. Kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Dan dalam rangka itu, berdamai dengan diri sendiri itu adalah bagian dari kita mengenal diri kita siapa gitu. Karena kalau kita kenal diri kita bisa berdamai dengan A misalnya, memahami bahwa kita udah ngasih yang terbaik. Atau B, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri karena kita memahami bahwa secara mental kita ini ringkih. Sehingga kalau kita nggak memaksa diri kita untuk berdamai sama keadaan, mungkin secara mental kita jadi luka atau bahkan rusak. Nah, jadi butuh kemampuan untuk mengenali diri sendiri untuk kemudian bisa berdamai sama diri sendiri. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang tidak merasa cukup kenal dirinya sendiri untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti dia kurang cukup pengalaman hidup menurut gua mah. Karena dia nggak kenal dirinya siapa. Jadi perkaya pengalaman. Next. Bang, kriteria guru atau pengajar di sekolah atau kampus yang menginspirasi bagi lo yang gimana? Yang emang seneng ngajar. Ada yang nggak seneng ngajar. Ada yang kerasa sekali seneng ngajar. Jadi menurut gue, guru bisa beda-beda cara dalam mengajar dan beda-beda spesifikasi ya. Tapi kalau dia seneng ngajar, nah itulah yang dibutuhkan sama anak didiknya. Itu yang dibutuhkan sama kita semua. Katanya abang nggak mau lagi. Hah? AstraZeneca. Iya, sempat karena takut dengan berita-berita kan. Iya. Itu kayaknya Tapi udah ya kayak. Udah aman. insya Allah. Karena diiming-imingi motor kan, kayak Iya. AstraZeneca. Astra Honda. Pertanyaan berikutnya adalah punya bos tapi manfaatin tenaga karyawannya buat keperluan pribadi. Gimana menurut Mas Panji? Si karyawannya mau atau enggak? Jadi sebenarnya emang harus atas kesepakatan bersama. Gini, karena gue tahu akan ada yang bilang, ya
mau nolak mana bisa kan bos. Sebenarnya bisa sebenarnya. Ya lu aja ngomong gitu enak, tapi kalau gue ngelakuin ya pasti dimarahin. Ya berarti dia bukan bos yang tepat untuk lu. Kan gue selalu bilang, semua orang punya pilihan. Kalau misalkan bos lu nggak bisa dikasih tahu bahwa Pak, saya kayaknya nggak dulu nih gitu. Atau dengan alasan apapun, Pak saya nggak bisa karena saya sibuk, apapun itu. Kalau misalkan bos lu nggak bisa lu tolak, berarti lu tahu di situ bahwa itu bukan bos yang tepat untuk lu. Jadi sebenarnya lu bisa pindah dan ganti kerjaan. Karena memang, dan ini diperkuat sama banyak sekali jurnal gitu ya, bahwa sebenarnya salah satu alasan orang kerja di sebuah perusahaan tuh ngelihat bosnya. Mungkin Borneo pernah denger ini juga. Jadi bukan cuma perusahaannya, bosnya siapa, karena bosnya itu yang akan membuat dia tumbuh lebih baik. Nah, berarti sebenarnya lu kalau tahu bos lu nggak oke, mending pindah. Nah, kalau misalnya lu sebenarnya nggak mau tapi lu terpaksa dan lu mesti ngebantu bos lu ngelakuin hal-hal yang sifatnya pribadi, ada dua cara pandang. A, lu jalanin dengan pemahaman bahwa semoga gue dapat sesuatu dari sini kalau bukan uang. Idealnya sih kalau di luar kerjaan kan dapat uang tambahan ya, tapi kalau enggak, dapat wawasan, dapat ilmu, dapat pengalaman, apapun lah. Dan kalau dia nunjuk lu, berarti dia cukup percaya sama lu untuk ngurusin pribadi, hal-hal pribadinya dia. Itu bisa dilihat juga sebagai sebuah plus untuk membantu lu jadi lebih mudah untuk menerima kerjaan itu. Dan terakhir, mesti disadarin pekerjaan lu dulu. Secara definisi jangan-jangan emang salah satunya adalah kayak gitu. Kayak misalnya, misalkan gini, misalkan ada, kan kayak kemarin kan waktu Mila butuh obat, gue minta tolong Bonar tuh untuk nyari-nyari, karena ada beberapa mesti di apotik, nggak bisa lewat kayak aplikasi Halodoc gitu. Terus Bonarnya bolak-balik nyari dari satu apotek ke apotek lain. Nah bisa aja orang ngeliat itu, gimana sih masa Bonar dipakai untuk urusan pribadi? Gue sih dengan mudah bilang pekerjaannya itu namanya personal assistant, bukan sekretaris, direktur, atau bukan director's assistant atau apa. Namanya personal assistant. Personal assistant mah emang asisten pribadinya gue untuk apapun. Jadi emang dalam definisi pekerjaannya, ya emang itu pekerjaannya. Jangankan untuk pergi beli sesuatu yang krusial kayak obat ya. Kalau dibutuhin untuk jagain parkiran juga personal assistant ngelakuin itu. Gue sering bilang sama Bonar, kalau lu nyampe sebuah lokasi kerjaan dan gue bawa mobil, bantuin gue untuk memastikan ada parkir. Kalau enggak nanti gue bisa lama banget nyari parkir doang nih. Dan dia bisa standby. Udah standby ya bang, saya udah di tempat parkir gitu. Udah. Jadi emang mesti dicek juga pekerjaannya. Mungkin emang sebenarnya ternyata ada kaitannya sama kebutuhan personal atasannya. Nextnya tebak-tebakan nih mas. Boleh. Ban apa yang sering hilang? Bangsat, pertanyaan lu nggak penting. Next. Bansos kali ya maksud. Next, Mas Panji, sikap kita menghadapi orang tua yang kolot dan nggak mau diberi masukan, gimana ya? Skill bisa diangkat, karakter nggak bisa diubah. Bisa, tapi susah sekali dan mungkin waktunya tidak cukup. Jadi dalam dunia basket ada istilahnya play around what the defense gives you. Jadi kalau misalkan defense di basket ya, kalau defense-nya man to man, berarti lu main pick and roll. Kalau misalkan defense-nya zone, apa yang mau lu pick and roll? Gitu kan? Jadi you play with the defense that was given to you. Play around the defense. Nah, kalau misalkan orang tua lu emang karakter seperti itu, ya berarti lu mesti bermain dengan kondisi seperti itu. Nggak bisa lu paksa. Kalau lu tahu lu paksa nggak bisa, berarti lu ganti strategi. Mungkin dia nggak dengerin lu, dengerin kakaknya, mungkin bude lu masih ada, atau mungkin adeknya, tante lu masih ada, atau mungkin lewat orang tuanya, kakek nenek lu masih ada, atau lewat temennya, atau lewat tetangganya, atau apapun lah.
atau lewat kalau misalkan orang tua lu tuh cuma mau dengar ustadz, nggak mau dengar lu, karena ada tuh orang tua yang makin tua tuh emang cuma mau dengar ulamanya aja, kasih tahu pendapat atau omongan ulamanya yang mendukung sama apa yang lu inginkan. Apapun itu jangan lu paksa. Play around the defense. Kalau emang kayak gitu, sesuaikan strategi. Next, konten kumpul istri founder dong, seru pasti. Itu borderline seksis menurut gua. Karena lu ngelihat orang sebagai istri seseorang, bukan sebagai dirinya sendiri. Nice. Jadi kayak Gamila tuh paling kesel sama istilah namanya wife athlete, football athlete. Apa sih namanya istri-istri atlet bola? Ada istilahnya tuh, wags kalau nggak salah. Nggak tahu. Atau apa? Dia paling kesel sama itu karena istilah itu menggambarkan bahwa mereka melihat individu ini dari siapa suaminya, bukan dari individu tersebut. Makanya Gamila juga sampai sekarang nggak suka disebut istrinya Panji. Panji kali suami gue gitu. Sama kayak Kobe Bryant tuh happy banget ketika Gigi diperkenalkan sebagai Gigi dan Kobe diperkenalkan sebagai Gigi's dad. Jadi Gigi itu bukan Gianna ya, bukan diperkenalkan sebagai anaknya Kobe, sebagai Gianna. Bangganya bukan main Kobe Bryant. Nah, jadi tapi gue nggak menyalahkan lu karena mungkin lu nggak tahu, tapi gue kasih tau sama lu itu borderline seksis gitu. Karena lu menilai seseorang dari istrinya siapa gitu, istrinya Radit, istrinya Panji, istrinya Ernest gitu. Dan mereka individu sendiri gitu. Next, bagaimana transformasi kepemimpinan Mas Panji dari radio hingga memimpin Comika? Transisinya panjang sekali karena gue berhenti megang radio tuh tahun 2005. 2005 apa 2006 ya? Ya 2005-2006. Gue megang Comika 2019. Di antaranya gue udah mimpin tim manajemen gue, dan kepemimpinan gue terhadap tim manajemen gue udah sampai level tour dunia. Jadi transisinya panjang sekali, dan kemampuan kepemimpinan yang gue pakai di radio secara prinsip masih bisa diaplikasikan terus bahkan sampai dengan sekarang. Cuman pengaplikasiannya terhadap industri yang berbeda. Jadi yang dipelajari industrinya seperti apa. Tapi prosesnya panjang, jadi nggak mendadak gitu. Next, pendapat tentang orang yang memilih ekonomi dulu setelah tercukupi baru mengejar idealisnya atau impian. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Tahun 2009 gue ngeluarin album. Judulnya You'll Never Know When Someone Comes In and Press Play on Your Past Life. Warnanya ungu. Di situ ada lirik, aku bekerja untuk membiayai karyaku, tak ada yang salah dengan itu. Kalau karyaku yang akan balik membiayaiku, itulah ganjaran akan keyakinanku. Jadi nggak apa-apa. Kalau lu mau bisa menghidupi mimpi lu, ada yang realistis juga yang mesti lu ukur gitu. Kerja aja dulu sambil membiayai karya. Nanti ketika udah cukup stabil, balik nih. Nanti karyanya yang akan membiayai lu. Dulu juga gue kan presenting dulu, udah kayak orang capek gitu. Dunia presenter dulu gue kerjain, jadi kayak orang-orang jalanin yang pagi di mana, siang di mana, syuting malam di mana, malamnya masih ada acara Ramadan. Itu tuh gue lakuin bertahun-tahun. Ketika gue udah punya cukup duit lebih, jadi kebutuhan rumah tangga udah tercukupi, ada lebihannya, gue pakai itu untuk berkarya. Gue subsidi silang duit dari syuting, gue masukin ke dunia rap gue, sehingga gue bisa produksi album terus. Produksi album rap itu membuka jalan kepada suatu hari gue bikin private concert, konser rap mini, gue taruh stand up gue di situ. Stand up gue akhirnya gue jalanin sekarang gitu. Jadi nggak apa-apa, emang bekerja aja dulu untuk membiayain karya sampai tahap ketika karya bisa balik ngebiayain kita, dan itulah yang terjadi sama gue hari ini. Next, gimana cara Bang Panji menarik orang-orang yang belum kena atau belum tahu sama market Bang Panji? Nggak perlu. Pokoknya tujuan kita adalah menyiarkan secara konsisten dan seluas yang kita bisa,
sehingga orang yang merasa tertarik akan datang dengan sendirinya. Udah, kita nggak perlu maksain dagangan kita sama orang yang nggak pengen. Tapi kita cerita kita dagang apa, supaya yang pengen tahu. Karena kalau kita nggak cerita kita dagang apa dan cerita cuma di situ doang, ya yang tahu cuma segitu-gitu doang. Padahal mungkin yang mau ada di mana-mana. Nah, jadi siarkanlah dagangan lu seluas yang lu bisa, tanpa harus memaksa mereka untuk ngebeli. Karena nanti yang pengen dan yang butuh akan beli pada akhirnya. Itu aja. Next, menurut Bang Panji, menjadi kaya itu perlu atau wajib? Nggak perlu dan nggak wajib. Kalau orang tahu apa yang gue lakuin tahun depan, orang akan tahu bahwa si Panji meyakini benar apa yang barusan gue bilang. Kalau duit banyak yang gue pengen, gue nggak ngelakuin apa yang mau gue lakuin tahun depan. Orang gue bakar duitnya, ya kan? Betul. Next, Mas Panji, wah ini relate banget nih. Mas Panji pernah merasakan kesepian kah? Kalau pernah, apa yang Mas Panji lakukan? Sering, salah satunya sekarang ini. Apa yang gue lakuin selain gue nelpon, video call, adalah gue jadi produktif tapi random. Tiba-tiba nulis naskah, tiba-tiba nulis, tiba-tiba rajin podcast, tiba-tiba bikin boneka, tiba-tiba muncul boneka kedua. Ya gitu, jadi produk, jadi ngisi waktu aja. Itu doang yang bisa gue lakuin. Next, as an employee, should I care too much about the company that I'm working on? You shouldn't care too much. You should care not too much, karena too itu adalah terlalu atau berlebihan. Sekali lagi, apapun yang berlebihan tuh nggak bagus. Jadi lebay gitu. Jadi kalau terlalu peduli, lu jadi potong kompas kerjaan orang jadi ngerasa ini tanggung jawab gue, kenapa jadi lu yang ngurus gitu. Dan ini bukan masalah gue kerjanya jelek, gue kerjanya benar, cuman lu aja yang ngerasa peduli banget dan sehingga lu ngontrol gue dan ngecek apa, kenapa gitu. Ini ada hierarkinya gitu. Jadi untuk peduli sama kantor sih penting banget bahkan. Tapi ketika masuk ke terlalu peduli, nah itu sebenarnya nggak perlu. Dia ada tambahan. Tambahannya via DM gitu. Karena selama ini saya lebih banyak kerja pakai hati, dan banyak teman-teman yang bilang kalau kerja ya udah cari uangnya aja, nggak usah terlalu mikirin perusahaannya, bukan perusahaan punya lo juga gitu. Is it good if I'm feeling too attached to the company? Too attached lagi buruk gitu, tapi to be attached bagus. Jadi gini, kalau menurut gue pendapat teman-teman lu nggak perlu lu dengerin. Kalau mereka emang kerja cuma untuk duitnya aja, ya itu mereka. Kalau lu kerja karena lu peduli. Kenapa mereka cuma peduli sama duitnya? Karena mungkin mereka nggak peduli sama kantornya. Kenapa mereka nggak peduli sama kantornya? Mungkin karena bisa dibanggakan dari kantornya. Atau mungkin dia kerja di sebuah perusahaan yang dia nggak peduliin karena emang kerja doang, nggak ada passionnya. Lalu mungkin berbeda. Jadi lu bisa bilang, kerja nyari duitnya aja, nggak usah terlalu peduli sama kantornya. Kantor gue keren ya, gue peduli. Kantor lu caur, makanya lu nggak peduli cuma nyari duitnya aja. Gue udah bagus-bagus, udah di kantor bagus, nyalahin gue. Lu bisa bilang kayak gitu. Tapi kalaupun kantor lu nggak terkenal dan bukan kantor yang besar dan lu tetap peduli, menurut gue itu bagus. Karena itu sebenarnya itu menggambarkan ada rasa penasaran juga tuh dalam kepedulian lu sama perusahaan. Dan rasa penasaran itu selalu bagus karena ujungnya adalah penemuan-penemuan, wawasan-wawasan baru yang mungkin akan kepakai ketika lu misalnya buka bisnis sendiri atau ngelakuin apapun. Tapi terlalu peduli juga menurut gue bahaya karena membuat lu jadi tidak objektif dalam berpikir dan mengambil keputusan, dan itu bahaya. Next, pertimbangan merekrut karyawan pertama di bisnis kedua yang umurnya baru 2 bulan dimulai. Jadi gini, dia lagi bangun bisnis lagi, tapi dia nggak cerita nih yang pertama bangkrut atau tetap jalan. Nggak cerita. Dia ada bisnis kedua, lalu dia nanya apa kriterianya dalam pemilihan karyawan pertama, gitu kan? Ya. Kriteria paling utama adalah kebutuhan. Di bisnis yang baru ini, yang paling mendesak nih kebutuhannya apa? IT kah? HR kah? Marketing kah? Analis kah? Apa yang paling mendesak? Itu aja dulu. Yang kedua, menurut gua,
hire orang yang lu tahu punya kemampuan untuk bertumbuh, karena bisnis berubah terus. Kalau ada satu hal yang selalu gue ulang-ulang di kantor adalah kantor ini akan semakin ribet kerjanya di masa depan. Ada lagi hal-hal baru. Orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bertumbuh dan belajar hal-hal yang baru, biasanya kita terang dan terpaksa mesti keluar. Dan banyak kejadian di kantor kami. Nah, bisnis lu saat ini adalah satu hal, tapi di kedepannya nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pandemi aja udah memaksa banyak bisnis untuk berubah. Kalau lu dalam UMKM lo atau dalam bisnis lo ada orang-orang yang bisa beradaptasi, bisa belajar dan menyesuaikan diri, bagus, nggak mesti lu pecat. Tapi kadang-kadang ada yang nggak bisa diajak berubah, sehingga mereka mesti lu pecat. Jadi carilah orang yang punya kemampuan untuk bertumbuh dan berubah, karena itu yang akan ada bersama lu di perjalanan yang panjang. Growth mindset. Next, Mas Panji, apakah untuk menjadi pebisnis unggul membutuhkan seorang mentor? Akan jauh lebih baik kalau punya mentor, menurut gue. Sehingga lu nggak butuh nyemplung ke lubang-lubang yang sebenarnya seandainya lu ada yang ngingetin, rada nyata gitu itu lubang. Cukup jelas lubangnya. Jadi kalau ada akan jauh lebih baik. Tapi kalau nggak apa-apa. Tapi semoga lu kemampuan untuk menahan rasa sakitnya tuh tinggi, karena lu akan istilahnya self-inflicting pain. Jadi luka yang lu sebabkan sendiri gitu. Next, sikap apa yang harus kita berikan terhadap orang yang tersinggung dengan kita ketika maaf tidak lagi digugu? Pertama kita mesti mencoba memahami kenapa dia tersinggung. Nyaris semua orang yang tersinggung sama gue ngerti datangnya dari mana. Dan karena gue ngerti datangnya dari mana, gue nggak marah sama dia walaupun sebenarnya gue tahu dia yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya lu tidak marah balik, menurut gue itu udah cukup. Karena dengan setidaknya satu orang tidak marah, nggak akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Berantem itu karena yang nantang berantem disambut dengan keinginan berantem juga. Kalau yang satu nantang berantem, yang satu nggak mau, kan nggak jadi berantem. Ya. Next. Bang, bagi tips jadi striker dong. Walaupun gue bukan orang yang tepat untuk ditanya, tapi gue tahu beberapa hal. Pertama, lu mesti tahu gameplaynya lu apa. Lu tuh tipe striker seperti apa. Gue dari lama tahu gue target man. Dan target man itu makanya gue paling suka main 4-2-3-1. Dan target man itu ada sejumlah set of skills yang dia harus miliki, sehingga lu nggak harus belajar semua. Kayak gue nggak terlalu banyak belajar tricking, nggak terlalu banyak belajar step overs dan segala macamnya, karena sebagai target man bukan itu gameplay gue, bukan itu gaya bermain gue. Gaya bermain gue adalah gue ada di depan, relatif sendirian, relatif ISO. Ketika bola datang, gue punya kemampuan untuk nahan, untuk membaling ke samping, kanan atau kiri. Lalu ketika wingernya naik, gue lari, lalu nunggu crossing. Kayaknya banyak banget ya gol gue yang datangnya dari crossing sebenarnya. Terus dan kalau lu target man, lu harus tahu caranya namanya playing behind the shoulders of the defenders. Jadi bermain posisi lu di belakang pemain terakhir justru, bukan di depannya, di belakang. Jadi start gamenya tuh kayak offside, tapi enggak sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membuat CB-nya nggak tahu lu ada di mana. Makanya kalau misalnya ada orang nonton gua main bola, gua itu sering ada, kalau misalkan ini gawang lawan, ini gawang gue, dan pemain backnya bolanya ada di sini, pemain backnya nggak ada di situ, gue tuh hampir selalu ada di sini, supaya CB-nya nggak tahu kita ada di mana. Dan itu semua playbook yang gue pelajarin dari YouTube sih sebenarnya. Jadi yang paling penting sih untuk jadi striker harus tahu lu tipikal permainannya seperti apa. Tapi ada banyak striker yang bukan tipe bukan tipe
target man, ada yang sifatnya false nine. Nine itu kan pemain yang di depan ya. False nine itu lebih sering narik ke dalam supaya biasanya CAM gitu atau inverted wingernya yang main ke dalam gitu, kayak Messi atau kayak siapa pemain AS Roma, Totti. Jadi ya harus tahu lu tipikal mainnya seperti apa. Dan kalau menurut gue sendiri sih milih target man karena tahu keterbatasan gue. Gue keterbatasan dan kelebihan gue punya postur yang cukup tinggi, makanya walaupun gak ada yang ngitung, tapi kalau ditanya siapa pemain Berdebah FC yang golnya paling banyak dari sundulan, jawabannya kalau nggak gue Zaki, karena ya emang itu aja andalan gue gitu. Next, Cara menghilangkan perasaan bersalah karena pilihan karir berbeda sama keinginan orang tua. kalau gue bilang jadiin bener, ngejawab ya Jadi bener tuh maksudnya? ya Nggak ambil pilihan karir yang lu seneng walaupun orang tua enggak. Mungkin lebih ke deep down dia ngerasa tidak membuat orang tuanya bangga mungkin. Ya kan, kalau ternyata dia berhasil di dunia yang dia suka karena dia suka dunianya, dia mau lebih capek, ekstra effort, ekstra semuanya dibandingin yang sekarang, karena yang sekarang dia nggak suka. Dan kalau kerja kerasnya ekstra, hasilnya akan kelihatan. Dan kalau hasilnya kelihatan, harusnya orang tuanya juga bangga. Tapi kalaupun misalnya kondisinya nggak bisa berubah, dia harus ngambil pilihan karir yang dia nggak suka karena dia harus membahagiakan orang tuanya atau dia pengen membahagiakan orang tuanya. Pastiin lu punya kebahagiaan lain. Kalau enggak, lu akan menjalani hidup yang gak enak banget karena lu hidup untuk orang lain, bukan untuk diri lu sendiri. Oke. Ini adalah sebuah rekaman yang dilakukan oleh Bonar. Jadi kalau secara gambar kurang indah, ya karena Bonar yang ngelakuin. Borneo hari ini vaksin kedua. Biasanya vaksin kan selalu ada dampaknya terhadap fisik, jadi emang Borneo nggak datang kerja. Bonar yang mengambil, dan seandainya ada kamera yang ngambil Bonar, dia sekarang sampai nungging-nungging nih dia. Demi shotnya bagus kata dia. Ini adalah pekerjaan untuk Wuling. Hari ini gue stand up dan memandu sebuah acara yang akan disiarkan lewat Facebook Live, di Instagram Live, di Instagram gue, di Instagramnya Wuling. Sejauh ini sih menyenangkan, nanti kita lihat kerjanya seperti apa. Gue sih lama-lamain aja biar Bonar lama nunggingnya. Bonar lu jangan gerak ya, stay, jangan gerak. Gue mau ngasih lihat. Nah, gini loh Bonar tuh. Posisinya nih, nah. Gini ternyata dia. Ya. Oke, next. Pertanyaan? Ada apa sih dengan nama Herman? Sering banget dijadikan contoh oleh Bang Panji. Iya, dari zaman gue siaran di Bandung, setiap kali ada nama yang gue butuhin, selalu Herman yang muncul. Tapi gue sendiri juga Herman, karena gue gak punya temen namanya Herman. Coba gue pikir-pikir, gue punya temen namanya Herman gak? Gak punya gue. Dulu, tahun mungkin 2011-an mungkin, atau 2012-an, gue itu suka cuci-cuci timeline Twitter. Jadi Twitter tuh banyak orang-orang aneh, jadi gue suka ngaku-ngaku bahwa gue tuh ada adminnya namanya Herman. Nah itu cukup berhasil, orang wah ternyata selama ini ada adminnya, kecewa gitu. Dalam hati kata gue, bagus dah lu, unfollow aja lu semua, lu tolol unfollow aja. Nah jadi followers gue dari lama tuh pasti pernah dengar admin Herman. Mohon maaf Mas Panji lagi tidur, ini admin Herman. Jadi Herman sering gue pakai. Alasannya kenapa gue nggak tahu, karena mungkin terdengar enak aja di kuping gue, Herman gitu. Jadi dari dulu emang selalu gue pakai, tapi gue juga nggak gitu paham kenapa gue pakai nama Herman. Next, ini pertanyaannya cukup panjang. Kalau Bang Panji punya satu tiket untuk nonton film, Bang Panji pilih film apa? A. Film terbaru Christopher Nolan dan dibintangi Matthew McConaughey dan dikomposeri oleh Hans Zimmer. Atau B. Film yang 95% populasi manusia anggap
itu film spektakuler, tapi lu belum pernah dengar nama sutradara bahkan aktor yang main di situ. Kayaknya yang A karena gue curiga itu Interstellar 2. Ada Nolan, ada Matthew McConaughey, ada Hans Zimmer tuh. Itu kan komposisi Interstellar 1. Soalnya Interstellar akhirnya gantung kayak bakal ada kelanjutannya. Walaupun gak ada pembicaranya. Dan gue suka banget Interstellar. Jadi gue utamain Interstellar aja dulu kalau emang bener. Tapi kalau misalnya dia bukan Interstellar, kemungkinan yang kedua. Karena kalau 95% populasi bumi bilang itu keren dan kita nggak tahu dia siapa, berarti ini menarik. Berarti ini ada sesuatu yang fresh. Gue pengen tahu dia siapa. Kayak Parasite nggak sih awal muncul? Iya. Tapi Parasite sebenarnya gue udah nonton filmnya Bong Joon-ho dari udah lama banget sih. Film pertamanya dia yang gue tonton tuh judulnya Mother. Nonton ini nggak? Mas Maji tahu Ari Aster nggak? Enggak. Filmnya tuh ini Midsommar. Iya, gue pengen nonton. Gue nggak pernah bisa nonton Midsommar. Ada di mana sih? Di Netflix nggak ada. Pengen banget gue nonton Midsommar karena itu bener-bener film yang orang antara bilang bagus banget atau jelek banget. Iya, betul. Atau kalau mau tahu karakter filmnya si Ari Aster, tonton ininya dia. Tonton film pertamanya dia waktu jadi mahasiswa film. Apa judulnya? Di YouTube ada. Di YouTube tuh kayak, ya sebenarnya tidak ori sih. Nggak, tapi judulnya apa? Judulnya The Strange Things About the Johnsons. Oke. Sama ada film yang gede juga sebelum Midsommar, namanya Hereditary. Ya, Hereditary kayaknya ada di Netflix. Ya, itu filmnya Ari Aster. Tapi itu horor atau bukan sih? Horror thriller. Iya, gue takut nonton gitu-gituan. Midsommar juga horor ya? Midsommar lebih ke ini sih, dia nggak horor, Psychological thriller ya? bukan hantu-hantu. Iya, kayak Shutter Island gitu. Iya. Psychological thriller. Tapi gimana ya? Ada cultural reference-nya deh. Iya, gue dengar kalau soal Midsommar. Makanya gue juga pengen tahu. Sama Hereditary juga. Hereditary bukan hantu tapi lebih ke sekte gitu-gitu deh. Iya, gue ngelihat itu semua orang yang ada di situ aktingnya bagus tuh di Hereditary. Betul. Bagus banget. Gue nonton deh kalau lagi terang. Loh, Midsommar terang loh itu. Nggak, maksudnya kalau lagi terang nontonnya. Kemarin gue nonton As berhenti. Oh, karena? Takut. Itu film bagus banget loh, Mas. Jordan Peele. Iya, tahu gue. Gue yang pertama, apa filmnya Jordan Peele yang pertama? Ini Get Out. Ya, Get Out. Itu gue juga nonton. Kayaknya di mana ya? Kok gue lupa. Tapi yang pasti rame-rame aja. Get Out, ya. Maksudnya rame-rame, maksudnya lagi ada anak-anak, lagi ada Mila gitu. Kalau sendiri tuh takut gue nonton film horor. Kenapa? Kebayang-bayang. Nggak percaya sama otak gue sendiri, bukan karena gue percaya hantu, lebih kepada kalau misalkan filmnya itu setannya muncul dari jendela, abis gue tonton, gue pasti nggak berani ngeliat jendela karena gue suka ngebayangin sendiri gitu. Jadi malas gitu. Jadi gue lebih ke nggak percaya imajinasi gue sendiri daripada, karena gue sering cerita kan, ketika ada kejadian horor, gue nggak takut. Tapi ketika abis nonton film horor, gue tuh suka khawatir gitu. Berarti Mas Bayi nggak nonton ini, Perempuan Tanah Jahanam, Nggak, Pengabdi Setan. nonton. Oh, Pengabdi Setan nonton. Itu juga sama Mila nontonnya karena penasaran banget, udah berbulan-bulan, udah kita curiga nih kayaknya bentar lagi hilang nih, yaudah kita nonton yuk. Dan itu juga butuh dinetralisir dengan pulang-pulang nonton Lego Batman movie. Itu gue dan Gamila tuh sama. Gamila duluan, bahkan aku kalau nonton horor tuh malesnya tuh butuh nonton sesuatu yang lucu lagi untuk netralisir gitu.
yang berikutnya ini adalah salam, titipan salam. Dia bilang, tolong sampaikan ke Mas Panji, beliau sangat layak disebut as the Henry Ford of Indonesian stand-up comedy. Mungkin beliau bukan yang pertama mulai, but sure he's the first guy yang shift dari stand-up comedy as art, jadi stand-up comedy as industry. Siapa namanya itu orang? Namanya adalah Stefanus Hizkia, susah nih namanya, Hizkia. Stefanus, terima kasih banyak. Walaupun gue nggak akan pernah mau menyandingkan nama gue ada di satu kalimat yang sama dengan Henry Ford, tapi kurang lebihnya memang itu yang dilakukan. Henry Ford kan bukan yang menciptakan mobil, tapi dia yang mikir kayaknya orangnya harusnya lebih banyak yang bisa punya mobil, bisa punya akses terhadap mobil, dan bisa punya budget untuk beli mobil. Jadi yang dia lakukan adalah dia cari investor, bikin pabrik gede-gede, narik tenaga kerja ugal-ugalan, lalu karena bentuknya massal produksinya, harga produksi persatuannya jadi bisa turun, sehingga bisa sampai di harga yang orang mampu beli, sehingga kita semua bisa punya mobil seperti ini. Nah memang kurang lebih cita-cita gue adalah orang bisa mengakses stand up comedy lebih banyak lagi, karena sekarang sejujurnya kalau ini adalah orang Indonesia yang benar-benar mau dalam tanda kutip beli komedi, itu gue rasa segini sih. Saya berharap komedi itu bisa dinikmati secara gratisan, dan yang gratisan akan selalu ada. Cuman kalau misalnya lebih banyak orang mau beli stand up comedy, entah itu tiket, entah itu live streaming comedy show, entah itu digital download, entah itu merchandise dan segala macamnya, stand up comedian-nya bisa hidup dari stand up tanpa harus meninggalkan cita-cita dan keinginan mereka untuk jadi pelawak. Dan dengan itu gue berharap gue bisa ikut ngebantu ngejaga kualitas komedinya, karena Henry Ford juga kalau misalkan dia bikin massal tapi kualitasnya jelek, nggak ada yang mau beli, udah ngeluarin duit banyak, nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi itu juga yang mau gue jagain. Stand up comedy itu masih punya banyak milestone untuk dicapai. Suatu hari ketika stand up comedy udah jadi ekskul yang lazim di sekolah, gue tahu bahwa gue udah makin dekat dengan cita-cita gue. Kalau ekskul sekolah itu di SMA gitu ya, udah ada stand up comedy, berarti Indonesia tuh ngelihat stand up tuh kayak Indonesia ngelihat basket, terus kayak orang Indonesia ngelihat pingpong gitu. Sesuatu yang lazim dan udah semua orang ketahui gitu. Dan makasih atas ucapannya. Moga-moga aja gue bisa membangun sebuah perusahaan yang bisa terus selamanya membantu komedian hidup dari karya dan memperluas orang untuk bisa menikmati stand up comedy dengan kualitas yang terbaik. Udah deh, selesai kan Nar? Bor? Selesai dong. Oke. Baik, terima kasih banyak yang sudah menonton sebenarnya di episode ke-17. Pertanyaannya sudah habis. Gue sejujurnya nggak yakin nih mau mengizinkan Borneo untuk buka pertanyaan lagi, karena jatuhnya mau nonton sekali beberapa episode isinya kayak gini dan tanya jawab mulu, walaupun jawabannya oke-oke misalnya di mata lu. Tapi pasti ada cara lain untuk bisa ngasih nilai sama lu selain dari Q&A seperti ini, dan nanti akan dipikirkan oleh gue dan Borneo. Untuk sekarang sekian dulu, jaga kesehatannya, dan kalau misalkan kita pengen cepat-cepat bisa menikmati hal-hal yang kita rindukan, makanya vaksin. Thank you. Halo Weekly Vlog 0044. Gue rutinitas setiap hari Sabtu adalah panen. Gue memiliki kebun atap hidroponik bernama Ibu Kita. Lokasinya di Tebet. Jadi salah satu mungkin awalnya hobi ya. Hobi jadinya sekarang malah keterusan nih di awal pandemi gitu. Ini sekarang kita lagi panen selada butterhead. Nih, yang ini nih. Selada butterhead nih, yang ini nih kita panen nih. Bedanya yang udah panen sama yang enggak walaupun ukurannya sama apa? Walaupun yang udah. Biasa sih dari bentuk. Biasa dari bentuk. Kenapa ini belum? Ini ya ntar akan juga. Tapi secara bentuknya agak kurang lah tuh. Kayak pohon cemara gitu. Biasanya karena kondisi juga cuaca dia terlalu panas atau gimana.
pups, jadinya dia tumbuhnya agak kurang gitu bagus lah tuh dibanding yang lain. Harusnya dia seperti bunga. Tetap mempertimbangkan estetika atau memang harus begitu? Harus ada estetikanya juga dong. Kalau bentuknya kayak begini kan juga orang takut ya, ini apa ini bentuknya? Ya kan, makhluk apa ini, kenapa begini coba nih. Makanya kadang kan yang begini-begini ini gue makan aja. Kalau yang kayak gitu. Itulah kenikmatan kalau punya kebun. Nah, biasanya yang nggak bagus-bagus tuh, yang nggak estetik gitu, gue sikat aja, gue makan aja udah gitu. Gue tuh nikmatin aja kayak organik gitu. Jadi ya kalau ada hama ya udahlah, nggak bisa diapa-apain. Di awal tuh waktu itu kita ribet banget ya, sempet pakai nutrisi bawang ya Gus ya. Jadi kupasan bawang merah direndam terus disemprot, ya kan. Awal tuh seneng banget ya, namanya juga masih awal-awal hidroponik. Terus makin lama kok bau kentut ya gitu. Karena lu bisa cobain deh rasanya. Kupasan bawang merah, ya kan, direndam nih, ya kan. Pas lo rendam, airnya itu ya bisa dibilang apa sih namanya, fermentasi, bukan terkontaminasi tapi fermentasi kan jadinya. Nah, fermentasi tersebut menghasilkan asam gitu, bau sekali. Pas disemprot tuh kayak lu kentut mulu gitu, jadi kan aduh nggak enak banget ya gitu. Gue takut sayuran gue bau kentut, jadi gue udah nggak mau lagi kayak gitu. Jadi udahlah, nikmatin aja gitu, nikmatin aja. Itu ya kalau dimakan, kalau digigit hama dia akan hama, tapi gue berusaha untuk para pelanggan yang terbaik memberikannya gitu. Dan kalaupun lagi nggak ada yang terbaik, gue biasanya sih ngomong, ini kayak gini. Jadi ini lu jual? Waduh. Iya, semuanya itu dijual, ada di bawah sini, ya. Pertanyaan untuk orang-orang ya? Iya. Kalau di Instagram lu? Iya, belakangan ini emang banyak orang-orang yang mungkin dia bingung kali ya, jadi dia nanya, "Bang, ini dijual?" Ya, iyalah dijual, masa saya konsumsi pribadi, saya bilang sebanyak ini, ya kan. Emangnya saya apa gitu. Apakah jualan di kebun ibu kita strateginya sama dengan jualan Mas Panji? Sama, Sama? sama aja. Apa yang lo implementasikan di sini? Selain karena beda produk ya, ini kan produk. Ya, Kalau Mas Panji kan jasa. jasa. Sebenarnya produk atau jasa tetap sama aja sih maksud gue. Karena di dalam produk juga kita ada unsur jasa di situ ya. Jadi tetap gimana caranya kita kasih yang terbaik aja. Satu itu. Pasti kita coba memberikan yang terbaik. Lalu maintain relasi. caranya maintain relasi. Kan lu pembeli-pembeli lu pasti jadi believer, kalau kata Mas Panji mah believer. Ya. Cara lu memaintain mereka biar kayak tetap mesen gitu. Nah kan ada yang cuma beli sekali. Iya, ya. Sebenarnya sih salah satu syarat biasanya sih kalau gue nanya setelah itu gimana iya selalu nanya setelah mereka terima ada masukan atau enggak, terus gimana sayurnya, kondisinya. Biasanya sih sejauh itu aja. Gue nggak terlalu dalam nanya lebih sih palingan. Cukup sampai situ. Berarti mereka berlangganan karena memang dasar produknya udah bagus ya? Mungkin ya. Berarti benar, Mungkin. berarti benar kata Mas Panji, ini ya, melakukan sesuatu dengan baik itu akan membuahkan hasil yang juga Ya, semuanya investasi ya. investasi. Ya ini salah satu bentuk kesabaran sih. Gue di sini belajar banyak tentang proses, sabar dan yang lain karena sayuran ini kalau gue ini jualan sayuran salah satunya adalah bentuk kejujuran ya. Karena nggak bisa dibohongin gitu. Lu nggak bisa kalau sayurannya jelek terus lu bagus-bagusin gitu kan nggak bisa gitu. Itu sih. Jadi mencoba untuk yaudah nih apa adanya, kondisinya seperti ini. Kalau mau alhamdulillah, kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa gitu. Toh nggak ada ruginya, Tidak ada ruginya kedua belah pihak. karena emang lo juga suka ngejalanin ya. Iya, betul sekali. Udah selesai sekarang panen, lanjut ke packaging, habis itu langsung pengemasan, lalu habis itu langsung dikirim melalui ojol. Lihat nih, kelnya udah mulai pada botak, ya kan?
Kita lihat tar minggu depan seperti apa. Ikutin terus keseruannya hanya di Weekly 0044 bersama Borneo, Fernando, Alonso, Fabiano, Ortega, Americano, Latino. Yeah, baby.